sosial budaya. Berdasarkan perubahan pola sistem pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. B. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Periode pertama atau periode emas. Periode pertama Abbasiyah terdiri atas 9 khalifah. Kesembilan khalifah tersebut mampu mewujudkan 3 hal besar berikut ini. Yang pertama, mengokohkan sendi-sendi dinasti Abbasiyah dan menumpas seluruh usaha untuk merebut kekuasaan. 2. Menegakkan hukum Islam yang relatif berhasil menyatukan seluruh elemen masyarakat. 3. Melindungi Islam dan peradaban-peradabannya. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya contoh atau suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk diikuti, dicontoh dan diteladani kehidupannya. Rasulullah SAW dalam menjalankan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Beliau pun berumah tangga sebagaimana manusia pada umumnya. Semua sikap dan tingkah laku beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berumah tangga, menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abu Ka'bah di masa jahiliyah. Dia dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Berarti beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Dia terkenal sebagai yang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Abu Bakar pada masa mudanya adalah seseorang saudagar yang kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa, dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Diangkat menjadi khalifah. Masalah yang pertama timbul dari Islam sesudah Nabi wafat adalah politik, yaitu mengenai pengganti Nabi sebagai kepala negara dan kapasitasnya sebagai kepala neger di Madinah. Sedangkan kedudukan sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara pengertian dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Hadrah al-Islamiyah. Kata dalam bahasa Arab ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Di Indonesia sering kali disinonimkan dua kata antara kebudayaan dan peradaban. Namun dalam perkembangan ilmu antropologi sekarang, kedua istilah tersebut telah dibedakan. B. Bangsa Arab sebelum Islam. Pada masa sebelum Islam yang diajarkan disebarluaskan ke bangsa Arab oleh Rasulullah SAW. Orang Arab sering kali terjadi peperangan antar suku, di antaranya dikenal dengan Perang Fujar karena terjadi beberapa kali antar suku. Yang pertama, perang antara suku Kinaah dan Hawazan. Kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinaah dan Hawazan lagi. Letak geografis Arab. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Wilayahnya memiliki luas 1.745.900 km persegi. Semenanjung ini dinamakan jazirah karena 3 sisinya berbatasan dengan air, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman di Teluk Persia. D. Sosial dan budaya bangsa Arab. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan, bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Kepercayaan bangsa Arab.
Sebelum kedatangan Islam di Arab, terdapat berbagai agama, di antaranya ada yang beragama Yahudi, Kristen, di mana mayoritas penganut agama Yahudi tersebut pandai bercocok tanam dan membuat alat-alat dari besi seperti perhiasan dan persenjataan. A. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Berdasarkan perubahan pola sistem pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang kaya, dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa, dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Diangkat menjadi khalifah. Masalah yang pertama timbul dari Islam sesudah Nabi wafat adalah politik, yaitu mengenai pengganti Nabi sebagai kepala negara dan kapasitasnya sebagai kepala neger di Madinah. Sedangkan kedudukan sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikan sebagai kepala negara sepeninggalnya. Kehancuran dinasti Abbasiyah. Telah tercatat dalam sejarah bahwa Islam telah berjaya dan mengalami kemajuan dalam segala bidang selama 100 tahun. Namun, dalam sisi lain, umat Islam juga pernah mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Dinasti Bani Abbasiyah sebagai dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam setelah dinasti Bani Umayyah. Dalam sejarah perjalanan mengalami fase-fase yang sama dengan dinasti Umayyah, yakni fase kelahiran, perkembangan kejayaan, kemudian memasuki masa-masa sulit dan akhirnya mundur dan jatuh. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.